What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan mereview satu USB microphone yang baru aja gue beli. Dan menurut gue sendiri, microphone ini akan banyak dicari ke depannya. Karena sebenarnya gue beli microphone ini khusus untuk podcast gue di Cerita Seram. Tapi gue akan share ke kalian kenapa gue pilih microphone ini ya guys. Nah ini dia microphone yang gue beli, namanya Blue Yeti. Kita lihat dari depan ada tulisannya Blue dan dia di bawahnya ini Yeti. Nah kenapa dia disebutin Blue Yeti ya? Bukan karena Yetinya biru sih, tapi emang punya brandnya ini menggunakan logo Yeti kayak gini. Jadi di depannya ini dia kasih lihat tulisan Blue sama Yeti, dan ini yang special edition yang white out. Nah sebenarnya gue pengen antara white out sama black out. Jadi microphone ini punya banyak banget pilihan warna, tapi menurut gue yang bagus dan gak terlalu mencolok itu warna putih matte atau hitam matte. Tapi kalian bisa lihat pilihan warnanya, ntar gue share di bawahnya ini, gue kasih tunjukin ke kalian pilihan-pilihan warna di Blue Yeti ini ya. Nah terus di depan ini kita bisa lihat mic-nya ini kelihatan seperti ini nih, dan memang ukuran mic-nya itu sebesar box ini nih, jadi lumayan besar untuk USB mic ya. Nah di sampingnya ini ada penjelasan mengenai Yeti dan kenapa dia menggunakan Yeti ini sebagai logonya. Karena dia bilang Yeti itu kan hewan hewan mitos seperti beruang besar kali di gunung-gunung salju. Nah di situ dia kan kayak sering teriak sampai kedengaran ke gunung-gunung dan suaranya itu sampai kemana-mana. Nah itulah kenapa dia pilih hewan Yeti sebagai logonya ini. Nah di belakangnya ini ada kegunaan dari mic-nya nih, banyak banget kegunaannya, dan bentuknya ini juga menurut gue sangat bagus untuk mic untuk podcast ya. Tapi dilihat di bawahnya ini nih, di sampingnya sini, kegunaan dari mic-nya itu tuh nggak cuma buat podcast atau untuk YouTuber nih. Jadi kegunaan dari mic ini banyak banget. Nah di sini dia ada 4 pilihan, ada pilihan cardioid, omnidirectional, bidirectional, sama stereo. Nah ntar gue jelasin kegunaan dari 4 ini nih. Jadi kita langsung buka aja nih ya. Nah kita buka. Setelah kita buka, rupanya dalamnya masih dilindungin seperti ini nih. Jadi kita harus keluarin lagi box di dalamnya. Nah ini bentuk box dalamnya ya, sangat safety. Dan kalau kita buka lagi, nah ini dia. Jadi kita lihat ada styrofoam pelindungnya. Terus ini USB yang bisa kita colok. Kalau biasanya sih dicolok ke laptop terus ke mic-nya, tapi gue sendiri merekam nggak pernah menggunakan laptop atau nggak pernah ngerekam pakai kamera, jadi gue langsung bakal colok ke HP. Tapi ntar harus pakai colokan tambahan, ntar gue jelasin lagi nih. Terus di bawah USB-nya ini ada buku panduan seperti biasa, penjelasan bagaimana cara pakainya. Terus dia juga jelasin mic-nya ini nih. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian pakai USB microphone, mic-nya ini nggak boleh ngadep langsung ke arah mulut, jadi harus ngadep ke atas. Karena mikrofonnya ini kalau dia hadapin ke mulut, dia lebih nggak kedengeran. Dia harus hadapin ke atas, jadi mikrofonnya ini pas nyampe ke suara kita nih di depan mulut kita. Terus kalian yang mau colokin Blue Yeti ini ke laptop, khususnya di laptop Mac, nih ada penjelasan di sininya. Karena kemarin gue juga sempet colokin ke Mac, terus kok suaranya nggak nyampe. Nah di situ kan harus setting lagi, di mana di sistem preference-nya kalian harus pilih inputnya ini menggunakan mic dari Yeti ini, dan outputnya itu menggunakan speaker dari laptop Mac kalian ya. Jadi kalau kalian udah colok, kalian harus setting lagi, bukan mic-nya nggak jalan, tapi harus disetting ulang, inget. Terus di bawahnya ini dia juga jelasin ada beberapa tombol di sini di mic-nya. Dan yang terakhir lagi-lagi balik ke yang 4 kegunaannya ini nih, yang menurut gua 4 kegunaan ini yang menjadi unggulan mereka. Karena di 4 kelebihannya ini nggak ada di mic manapun yang udah gua cari ya. Oke. Terus
Ini gue nggak tahu nih kartu apa, mungkin kartu garansi kali. Oh iya, ini kartu garansi. Ini kartu garansinya. Terus kita buka. Nah, ini dia penampakan di dalam box. Ya, ini Blue Yeti-nya yang versi white out atau putih semua. Kita keluarin. Ya, jadi USB microphone dari Blue Yeti ini bisa dilipat nih. Karena penggunaannya ini harus diangkat ke atas. Nah, seperti ini. Nah, yang kayak tadi gue bilang, kalau kita pakai mic ini nggak boleh langsung ngadepin ujung mic-nya ini ke mulut kita. Karena kalau kita ngadep ujung kayak gini, suaranya itu bakal hilang. Jadi dia harus ngadep ke atas. Dia ngadep ke atas dan kita ngomongnya ini tepat di depan logo yang blue-nya ini nih. Nah, kemudian gue jelasin nih tombol-tombol di sini ada tombol mute. Nah, kalau kalian pakai mic ini terus kalian lagi rekaman, terus kalian ngerasa kalian harus ngilangin suara di sekitar nih atau nggak mau ngerekam suara sekitar kalian, pencet tombol mute-nya dulu. Ntar dia bakal otomatis nggak ngerekam, dia ke mode mute. Nah, terus di sini ada volume. Gunanya volume ini bukan naikin volume yang kalian dapetin nih, tapi naikin atau turunin volume yang keluar dari mic ini ketika kalian pakai headphone. Jadi di bawahnya dari Blue Yeti ini, nah di bawahnya ini ada colokan untuk mikrofon. Jadi gunanya colokan headphone ini, ketika kalian rekaman, kalian bakal bisa ngedengar suara kalian sendiri nih. Nah, itu volume ini gunanya untuk gede kecilin volume yang kalian terima dari headphone kalian. Terus di bawahnya juga ada lubangnya, ini gunanya untuk pegangannya stand di mic ini. Jadi kalau kalian nggak mau pakai stand yang dikasih dari Blue Yeti ini, kalian punya stand yang sendirinya, arm stand, kalian bisa copotin ini kemudian colok di sini. Nah, di sampingnya ini untuk colokan yang tadi USB nih. Untuk colokan ini kalian colok ke sini nanti, dan satunya lagi colok ke laptop kalian atau ke handphone kalian. Nah, kemudian yang pengen gue jelasin sebenarnya yang belakangnya ini nih. Yang belakangnya ini ya ada 4 pilihan yang tadi gue bilang. Jadi kalau pilihan pertama ini yang ketiga, nah ini khususnya digunain untuk, sabar gue lihat dulu, Cardio ID. Jadi kegunaan Cardio ID ini bisa untuk game streaming, Skype atau Discord, podcast, kemudian voice over. Jadi yang kegunaannya untuk lebih solo. Jadi kalau misalnya kalian ngerekam kegiatan games kalian atau kegiatan dari Skype atau podcast atau mungkin voice over, kalian pakai yang ini karena dia akan ngehilangin suara di sekelilingnya, cuma di depan mic ini doang dia ngerekam suaranya. Jadi di sampingnya ini dia akan kecil banget. Kemudian pilihan yang kedua, yang omnidirectional, dia gunanya ini untuk merekam suara sekeliling dari mic ini. Jadi dia bakal ngerekam suara di sekitarnya ini nih. Digunain kalau untuk podcast. Jadi kayak kalau kalian ngerekam lebih dari 3 atau 4 orang atau mungkin grup, kalian pakai pilihan yang itu karena tinggal taruh mic-nya di tengah, dia akan ngerekam suara di sekelilingnya. Nah, pilihan yang ketiga itu kemudian ada pilihan di bidirectional. Bidirectional nih artinya 2 arah nih, dia ngerekam di depan sama di belakang. Jadi dia akan ngerekam di depan mic-nya ini sama di belakang tulisan logo Yeti-nya ini. Jadi 2 arah. Jadi kalau di podcast kalian interview atau ngobrol dengan seseorang, nggak perlu pakai 2 mic, pakai mic ini aja. 1 mic, kalian pilih ke option yang paling ujung. Nah, ini udah bisa ngerekam depan sama belakang. Nah, kemudian yang keempat nih, yang stereo, gue juga sebenarnya kurang mengerti nih apa bedanya sama yang bidirectional, tapi dia bilang ini lebih baik digunakan untuk yang mau ngerekam mungkin pakai gitar atau mungkin pakai keyboard, pakai pilihan yang keempat ini ya. Nah, pasti kalian juga penasaran dong dengan harga dari mic ini berapa sih. Nah, gue nggak pernah menyarankan mic ini untuk pemula
podcast atau YouTuber yang mau ngerekam gamenya atau orang yang baru mau mulai melatih vokalnya, karena harga mic ini di Indonesia sekarang gua cek itu 2.500.000. Jadi mic ini kalau kalian cuma mau coba-coba di dunia podcast atau di dunia YouTube, jangan beli mic ini karena menurut gua cukup mahal. Kalau kalian mau beli mic yang digunain untuk rekaman podcast atau rekaman yang lainnya, ada banyak di bawah harga ini. Tapi kenapa gue pilih mic ini? Karena menurut gue mic ini yang terbaik lah, dan gue juga mau fokus di podcast gue kan. Nah kemudian kalau kalian udah beli mic ini nggak bisa langsung digunakan sendiri kalau kalian mau ngerekam cuma pakai handphone, karena gue ini selalu ngerekam pakai handphone iPhone 10. Jadi di situ gue harus pakai output yang lain nih. Nah jadi gue harus pakai colokan yang lain nih. Jadi colokan yang paling digunakan untuk menyambungkan USB microphone dengan handphone gue adalah ini, Lightning to USB 3 camera adapter. Nah itulah apalah, lidah gue kesleo mungkin. Nah ini langsung dari produk Apple. Nah gue beli juga di Tokopedia. Kemarin terakhir gue cek sih, gue beli ini harganya 650.000. Tapi di situ ada yang KW-nya sih, harganya tuh sekitar 250.000. Tapi kenapa gue nggak beli yang KW? Rupanya kalau yang gue searching dan yang gue cari tahu, kalau kalian beli yang KW, gunanya untuk adapter ini, dia menyampaikan suara yang direkam dari mic itu ke handphone kalian. Jadi kalau menurut gue nih ya, kalau kalian beli yang KW, dia bakal ngurangin kualitas dari mikrofon kalian. Jadi kalau kalian udah beli mikrofon yang cukup mahal, Blue Yeti ini, terus kalian beli yang KW produk ini ya, menurut gue percuma, karena suara yang didapetin dari kalian ini bakal nurunnya drastis banget. Jadi gue lebih rekomenin ke kalian beli yang original yang nih, karena dia bakal nge-convert dari mic kalian ke handphone kalian nih. Nah jadi penampakan dari adapter ini seperti ini nih guys. Nah penampakannya seperti ini. Nah yang paling atas ini dicolok ke handphone kalian, terus yang bawahnya ini dicolok satu ke mikrofon dan satunya lagi ke casan. Kenapa harus dicolokin ke casan? Kemarin gue udah coba nggak colokin pakai ini, langsung gue colokin ke handphone. Rupanya mikrofon Blue Yeti ini makan baterai cukup banyak. Jadi kalau misalnya kalian ngerekam kayak 1 jam atau 1,5 jam, terus baterai handphone kalian dikit atau baterai laptop kalian dikit, gue jamin nggak bakal bisa ngerekam 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi gunanya ini ada casannya ya, gunanya untuk ngerekam lebih panjang kalau kalian rekamannya panjang ya. Kemudian yang gue beli lagi untuk melengkapi mikrofonnya adalah perlengkapan dari Knox. Jadi ini dia perlengkapan dari Knox. Gue beli 3 jenis. Yang pertama ini untuk mount dari mikrofonnya ini khusus untuk Blue Yeti. Jadi dia itu tempat placing kalau gue pakai stand arm untuk mic. Nah ini kan di sini yang standnya ini, stand buat micnya ini dari Blue Yeti kayak gini kan. Nah gue beli ini, ntar dia bakal di adjust buat masuk ke dalamnya ini nih. Jadi dia pas, emang dibuat untuk Blue Yeti. Kemudian ada pop filter dari Knox. Gunanya pop filter nih, kalau kalian rekaman pakai mic, itu ada udara yang keluar dari mulut kalian nyampe ke depan mic. Nah kalau nggak pakai pop filter, udara itu akan langsung kerekam juga nih. Jadi gunanya ini untuk menyaring udara yang keluar dari mulut kita, nggak diserap ke mic-nya itu. Nah yang terakhir nih ada mikrofon untuk arm stand-nya nih. Arm stand-nya juga dari Knox dan harganya 3 paket ini dan ini menurut gue juga cukup mahal dan cukup sedih gue untuk membelinya ini. Sekarang kalau kalian beli di Tokopedia sekitar 800.000. Jadi gue beli ini semua kurang lebih udah mau 3,5 juta sampai 4 juta. Jadi kalau kalian mau beli perlengkapan ini, gue nggak pernah saranin. Kalian bisa cari mic atau stand microphone di bawahnya ya guys. Jadi gue juga, oh iya,
Yang terakhir gue juga belum jelasin kenapa gue pakai ini, kenapa gue nggak pakai mikrofon yang di bawahnya ini. Karena kalau kalian pakai USB mikrofon, nggak butuh sound card atau colokan-colokan yang lain nih. Jadi super simple, kalian tinggal colokin ke handphone kalian, ke laptop kalian, atau ke kamera kalian. Nggak butuh sound card, nggak butuh setting-setting lagi, bisa otomatis ke setting dan super simple, nggak butuh colokan yang terlalu banyak ya. Nah, itulah kenapa gue pilih USB microphone. Nah, ini gue akan setup dulu dan gue bakal kasih kalian dengar perbedaan dari suara handphone. Nih kan gue ngerekam pakai handphone, jadi mic handphone nih dengan Blue Yeti yang udah gue beli. Kalian bisa bandingin, tapi gue setup dulu ya. Oke, ini dia guys, udah gue setting semuanya di mikrofonnya, kemudian gue colok, terus gue colok di colokan adapter. Gue juga udah colok di colokan adapternya, dan ini dia suara dari Blue Yeti microphone USB yang menurut gue suaranya sangat bagus banget, tapi harganya juga menguras kantong. Jadi kalau kalian mau cari USB microphone, USB khususnya, nggak butuh pakai sound card, nggak usah ribet-ribet lagi, tapi harganya cukup mahal, gue rekomendasiin banget Blue Yeti microphone ini nih guys. Jadi thank you guys for watching this video dan udah ngeliat review gue dan unboxing gue di Blue Yeti ini dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang baru mau mulai atau sudah membuat podcast dan kalian lagi cari mic yang sangat membantu ya menurut gue. Jadi thank you guys for watching this video dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe. Tinggal klik tombol subscribe di pojok kanan ini, tinggal klik kemudian subscribe ya channel ini. Dan kalau kalian ada pendapat atau ada pertanyaan, tinggal langsung tinggalin di kolom komentar guys. So see you in the next video guys.